Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mahasiswa semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, ini adalah minggu yang keempat untuk mata kuliah algoritma analisis dan perancangan berorientasi objek. Mohon maaf. Di pertemuan yang keempat ini, kita akan mempelajari mengenai inheritance. Perlu mahasiswa pahami bahwa setiap pertanyaan-pertanyaan silakan nanti sebagai bentuk kehadiran dan keaktifan saudara, silakan untuk bertanya di setiap forum diskusi pertemuan teori maupun praktikum. Jika ada kendala, tidak japri satu persatu ya. Jadi nanti mohon maaf untuk setiap kali saudara mengalami kesulitan, baik pemahaman teori maupun praktikum, silahkan nanti untuk memanfaatkan forum diskusi setiap pertemuan, baik itu teori maupun praktikum. Baik, di dalam slide kita akan berbicara mengenai inheritance. Apa itu inheritance? Nah, di sini ada informasi mengenai salah satu mekanisme untuk mencapai hal yang sama. Nah, dalam inheritance ini kelas biasanya disebut superkelas, sedangkan selain kelas disebut subkelas. Subkelas ditambahkan pada atribut superkelas. Ini ada function. Nah, setiap function itu function itu biasanya dirangkum menjadi dalam satu kelas. Dasar dari superkelas catatan objek di dalam bracket. Nah, secara general objek ini adalah membuat ancestor dari seluruh kelas. Di Python versi 3, ada versi 2 masalahnya. Class person adalah equivalent to class person, di mana objek ini adalah sebuah parameter. Class person, objek, nah ini harus menggunakan titik 2 ya, berisi constructor. Constructor ini berarti cara dia untuk menginjeksi ya, itu menginsert suatu data, di mana ini adalah nama. Lalu to get name, ini ada fungsi get name. Nah, ini adalah nanti self-nya itu apa dia, parameter self-nya itu apa. Untuk cek, untuk mengklarifikasi apakah person tersebut adalah employee, makanya dibuatkan fungsi isEmployee, di mana terdiri dari parameter self tersebut. Nah, jadi dua parameter ini, self dan name ini kita buat di sini ya. Kita buat terdiri dari get name dan isEmployee. Nah, inheritance tadi yang merupakan subclass ya, bukan superclass ya. Catatan person di dalam bracket tadi. Nah, ini contohnya adalah class employee. Nah, tadi ini adalah isEmployee, di mana bagian, kalau def ini adalah fungsinya ya, di dalam fungsi itu bisa berisi operasi-operasi, metode-metode. Kalau di sini hanya deklarasi self name yang diberikan nama parameter atau nilainya name. Untuk mendapatkan name ini kita memasukkan fungsi get name. Nah, get name ini adalah akan mendapatkannya dari parameter self. Nah, nanti di sini juga harus ada ini self disebut. Nah, di sini self-nya kita lihat di situ gig 2, gig 1, gig 2.
Nah, ini kok tahu Pak? Di sini karena di sini ada apa? Pemberian nilai. Nah, nilai gig1, gig2 ini adalah variabel self, variabel name yang nantinya digunakan untuk apa? Bisa memanggil atau menginjeksikan di situ ataupun nanti juga menjadi subclass yang mana di sini catatan person fungsi kelas ini termasuk di dalam satu bracket, satu paket. Nah, ada kelas person, ada kelas employee, di mana employee di sini mengambil data-datanya dari kelas person. Nah, ini person ini berasal dari superkelasnya ini. Nah, superkelasnya ini. Nah, here we return true is employee itu adalah berada pada personnya. Nah, ini maka dia dinyatakan true atau betul. Nah, ini nih ada catatan ini ya. Kalau apa kita melihat skrip-skripnya, kita bisa melihat catatan yang ada di komentar ini ya. Nah, ini yang tidak akan dieksekusi. Driver code di sini memberikan parameter atau objeknya disebut dengan IMP, mendeklarasikan fungsi person atau kelas person, mohon maaf, kelas person dengan nama gig1. Nah, ini adalah apa namanya? Objeknya. Objek yang nantinya untuk bisa menampilkan membutuhkan interpreter, yaitu adalah fungsi print penerjemahnya. IMP ini memanggil variabel IMP, getName itu memanggil fungsi getName yang ada di dalam kelas person. Nah, saudara bisa melihat di sini getName self. Nah, self di sini adalah gig1. Apakah gig1 itu adalah employee? Di sini dikatakan false. Dikatakan false. Karena tidak ada person yang memiliki nilai variabel employee-nya namanya adalah gig1. Saudara bisa lihat di situ. Why? Ya, ini bisa saudara lihat ini. Dia memanggil person. Di mana di dalam person itu memiliki def is employee self. Jika benar dia ini apa namanya seorang employee di sini, di fungsi memanggilnya fungsi is employee, di sini nilainya adalah false. Tetapi jika ini nanti memanggil fungsi employee, nah, fungsi employee itu berarti dia bagian terpisah dari superkelasnya yaitu person, di mana ini adalah fungsi inheritance, di mana nantinya fungsi is employee-nya ini bernilai true karena dia membuat sebuah kelas yang berisi fungsi is employee bernilai true. Tetapi kalau kelas memanggil kelas person, dia memiliki fungsi is employee-nya bernilai false. Nah, ini adalah penjelasan mengenai inheritance tersebut. Bagaimana cara memeriksa apakah kelas yang sama dengan subclass? Python menyediakan fungsi, nah ini memanggil nih, fungsi is subclass yang secara langsung memberitahu bahwa kelas merupakan subclass. Nah ini Python example to check if a class is subclass of another. Yang lainnya, kelas base, kelas derivase, terus di sini, nah jika kita memanggil base, dia memiliki parameter objek di sini ya. Objek nilainya itu objek. Ini kalau kita memanggil base pass, kelas derivate pass. Nah, ini base ini kelasnya membutuhkan nilai objek. Sedangkan derivate ini membutuhkan nilai base tersebut. Nah,
Kita lihat di sini, driver code. Dia akan mencetak is subscribes derived base, is subscribes base derived. Nah, ini kita lihat ini. D sama dengan derived. Nah, ini memanggil ini ya. Manggil ini. B sama dengan base. Nah, B kecil is not an instance of derived. Bukan instan dari derived. Jika di sini kita lakukan, kita lihat di sini ya, hasil dari driver code di sini is subscribe derived. Nah, apakah derived ini ya, subclass dari base? Jawabannya true. Nah, ini ya yang pertama. Apakah base ini adalah subclass dari derived? False. Bukan ya. Karena base ini membutuhkan nilai parameter yaitu objek. Tetapi kalau derived membutuhkan nilai parameternya adalah dari base tersebut. Sehingga di sini bernilai false. Nah, lalu di sini dikatakan variabelnya kita buat variabel D kecil dan B kecil. Di sini dikatakan apakah B kecil subclass dari derived? B kecil itu berarti base. Di sini jawabannya false. Tetapi D yang kelas derived ini adalah subclass dari base. True jawabannya. Nah, ini ya. Jadi penjelasan dari setiap skripsinya tersebut. Lalu apa itu kelas objek? Objek merupakan akar dari semua kelas. Dalam bahasa Python versi 3, nah ini ya, X di sini kelas test objek dan kelas test merupakan fungsi yang sama. Sedangkan pada bahasa Python 2, ada bahasa Python 3 dan 2, X di sini adalah maksudnya nilainya bisa 8, 7, 6 gitu ya. Tergantung keluaran dari Python versinya. Di sini ada kelas test objek untuk membuat kelas dengan objek sebagai parent yang bahasa Python 2 ya, dan kelas test untuk membuat kelas tanpa objek parent. Untuk bahasa Python versi 3, kelas test ini membutuhkan nilai objek dan kelas test merupakan fungsi yang sama. Nah, ini fungsinya sama. Sedangkan ini di dalam bahasa Python versi 2 kelas test objek, objeknya ini sebagai parent. Dan kelas test ini kelas tanpa objek parent. Itu maksudnya. Apakah Python mendukung multiple inheritance? Tidak seperti bahasa Java dan C++, bahasa Python mendukung multiple inheritance. Sebagai penanda semua kelas induk dijadikan sebagai list yang terpisah oleh tanda koma di dalam tanda kurung kurawal. Kurawa ya. Nah ini ya, yang tadi nih sama. Bagaimana cara menggunakan parent members pada subclass? Parent member ya. Parent member itu yang kelas base ini maksudnya, di mana objek ini adalah parent membernya. Nah, di sini ada fungsi kelas base, fungsinya di sini adalah init, membutuhkan objek x, self, dan x. Sedangkan kelas derived, dia memanggil fungsi kelas base ya. Di sini kalau kelas base ini ada self dan x yang dibutuhkan, tapi di derived ini ada self, x, dan y. Nah, lalu ada juga fungsi xy di sini di dalam derived, kelas derived, dia akan mencetak base x dan self y. Nah, ini hasilnya D kecil sama dengan derived. Nah, ini derived ini ya, 10, 20. Nah, 10, 20 otomatis dia mencetak X dan Y. D titik print X, Y. Nah, itu ya, mencetak.
Ini data hiding yang kemarin juga kita bahas ya. Dalam bahasa Python, data hiding menggunakan operasi OR. Operasi tersebut digunakan sebelum nama atribut dan atribut tersebut tidak akan langsung terlihat dari luar. Contoh di atas, sintaks tersebut mengakses variabel yang tersembunyi dari luar kelas menggunakan objek dan melemparkan pengecualian. Di sini ya. Metode private di sana. Nah, private itu dapat diakses di luar kelas, hanya saja tidak mudah untuk diakses. Ini hidden member of class ya. Ini tidak mudah untuk mengakses di luar kelas. My class instance has no attribute di dalam hidden variable. Di apa namanya? Tidak dapat mengakses kali itu ya. Printing object menggunakan metode wrapper atau str. Nah ini str wrapper. Wrapper str itu adalah fungsi. Dev itu membuat fungsi ya. Titik 2 membutuhkan nilai parameternya, nilai argumennya adalah self. Nah, ini. Jika tidak menggunakan pendefinisian metode str, print digunakan bersamaan dengan wrapper. Ya, ini deklarasi-deklarasi ya. Jika tidak menggunakan metode wrapper, kita bisa menggunakan metode default. Nah, default. Nah, itu untuk pertemuan yang keempat ini ya mahasiswa semuanya. Setelah ini, saya ingin saudara membuat bentuk kehadiran dan keaktifan saudara, di mana pertanyaan dari diskusi pertemuan yang keempat ini adalah mengenai pemahaman saudara setelah belajar analisis dan perancangan objek ya, APBO. Bagaimana pemahaman saudara setelah belajar mata kuliah analisis perancangan berorientasi objek dengan pemrograman bahasa Python. Saya tahu pertemuan praktikum 1-2 sudah dilakukan. Nah, mengenai pemahaman saudara ini, baik itu teori maupun praktikum, silahkan nanti dibuat new diskusi di pertemuan yang keempat. Judul diskusinya adalah nama dan NIM, lalu pesannya atau jawabannya adalah apa yang saudara bisa pahami dari mata kuliah ini, baik itu teori maupun praktek. Teori kita memang masih pertemuan keempat, praktek juga baru pertemuan yang kedua. Bagaimana pemahaman saudara dan apa yang menjadi kurang paham untuk pertemuan teori dan praktikum, silakan nanti membuat new discussion ya, dengan nama dan judul sebagai nama dan NIM sebagai judul new discussion saudara. Itu ya mahasiswa semuanya untuk bentuk kehadiran dan keaktifan saudara pada hari ini. Saya akhiri. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.